أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada surah Abasa ayat 26 hingga 42. Pada ayat 26 itu pada kalimat summa ada hukum bacaan gunnah karena situ ada mim bertajwid. Selanjutnya syakokna itu ada dua hukum bacaan. Kok itu mal qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah pada pertengahan kalimat. Nah termasuk dalam tabi'i karena ada huruf alif didahului oleh fathah. Al-ardo termasuk dalam hukum bacaan qalqalah hukum bacaan izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. Selanjutnya ardo itu termasuk ro itu termasuk ro tafkhim karena situ ro posisinya dalam keadaan sukun. Syakko itu termasuk mad iwad karena ada huruf alif berharakat tanwin fathah kemudian bacaannya waqaf. Selanjutnya ayat 27 fa'ambatna fiha habba. Pada kalimat fa'ambatna itu terdapat hukum bacaan iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Selanjutnya na termasuk hukum mad tabi'i karena di situ ada alif didahului oleh fathah. Selanjutnya fiha juga termasuk dalam mad tabi'i fi karena ada ya sukun didahului oleh kasroh. Ha juga termasuk mad tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Selanjutnya habba juga termasuk bacaan mad iwad seperti syakwa tadi karena ada huruf alif berharakat tanwin fathah kemudian bacaannya waqaf. Selanjutnya pada ayat ke-28 wa inabau wa qadba ainabau itu termasuk hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Wa qadba termasuk dalam mad iwad karena ada huruf karena ada fathatain di akhir kalimat yang didahului oleh huruf sukun. Selanjutnya pada ayat ke-29 wa zaituna wa nahla zai itu termasuk mad lin karena ada ya sukun didahului oleh fathah
itu termasuk dalam mad tabi'i karena ada waw didahului oleh dhamma. Nau wa nahla. Nau ini termasuk dalam bacaan idgham bigunnah karena ada fathatain bertemu dengan karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Selanjutnya nahla. Nahla ini termasuk dalam hukum bacaan mad iwad karena ada fathatain yang didahului oleh huruf sukun pada akhir kalimat. Selanjutnya wahada iko wa gulba. Wahada da iko ini termasuk dalam mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya gulba. Gulba termasuk hukum bacaan mad iwad karena ada fathatain yang didahului oleh huruf sukun pada akhir kalimat. Selanjutnya pada ayat ke 31 wa fakihata wa abba. Fa termasuk dalam hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Kihatau ini termasuk dalam idgham bigunnah. Idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Selanjutnya abba termasuk dalam mad iwad seperti syakko tadi karena huruf alif berharakat tanwin fathah kemudian bacaannya waqaf. Selanjutnya ayat ke-32 mata'allakum wa li'an'amikum. Mata termasuk dalam mad tabi'i karena di situ ada huruf alif didahului oleh fathah. Allakum ini termasuk dalam idgham in termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf la. Lakum kumwa ini termasuk kumwa itu termasuk dalam hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Selanjutnya li'an'amikum. Li'an'a ini termasuk dalam hukum bacaan izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan ain. A termasuk dalam mad tabi'i karena ada huruf alif didahului oleh fathah. Selanjutnya ayat ke-33 fa idza ja'atis shahhah. Fa idza ja termasuk dalam hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Ja'a itu termasuk dalam mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. As-soho itu termasuk dalam mad lazim kilmi mustaqal karena di situ mad asli menghadap huruf bertasjid dalam satu kata. Selanjutnya ayat ke-34. Ayat ke-34 yauma yafirul mar'u min akhihi. Yauma ini termasuk madlin karena ada huruf waw sukun didahului oleh fathah. Yafirru ini termasuk dalam mad dibaca tafkhim karena sini posisi ro di sini berharakat dhammah. Almar'u termasuk dalam mad alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Selanjutnya mar'u ini ro yang dibaca ro tafkhim karena posisinya ro sukun. Min ahi ini termasuk dalam min ketemu dengan alif ini termasuk pembacaan izhar halki. Izhar halki dikarenakan nun sukun bertemu dengan alif. Selanjutnya ahi itu termasuk dalam mad aris li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan bacaannya waqaf. Selanjutnya wa ummihi wa abi. Mim di sini sebagai hukum bacaannya sebagai hukum bacaan gunnah karena posisinya adalah mim bertahjid. Hi wa itu termasuk mad silah qasirah karena hadomir bertemu dengan huruf waw. Wa abi termasuk dalam mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan bacaannya waqaf. Lanjutnya ayat ke 36 wa sahibatihi wa bani. So termasuk dalam hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Hibatihi hiwa bani. Hiwa artinya ini hukum bacaannya adalah mad silah qasirah karena hadomir bertemu dengan huruf waw. Wa bani termasuk dalam hukum bacaan mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan bacaannya waqaf. Selanjutnya ayat ke-37 likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likullim
Di sini mim bertemu ro itu termasuk izhar syafawi. Izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ro. Minhum ini termasuk dalam idgham bigunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Minhum. Selanjutnya minhum ini di sini nun sukun bertemu ha itu termasuk dalam hukum bacaan izhar halki. Hum yauma minhum. Selanjutnya mim sukun bertemu dengannya itu termasuk hukum bacaan mim sukun bertemu minhum yauma, termasuk dalam hukum minhum yauma itu termasuk dalam hukum bacaan hukum bacaan izhar hukum bacaan termasuk dalam hukum bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ya. Yauma idzin sya'nu yugni. Yauma, yau itu termasuk madlin karena waw sukun didahului oleh fathah. Yauma idzin ring ketemu sya ini berarti ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan huruf sya. Sya'nu yugni. Selanjutnya nun bertemu ya, ini termasuk hukum bacaan sya'nu termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah sya'nu yugni. Karena nun mati bertemu dengan karena tanwin bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya yugni termasuk dalam mat arid lisukun dikarenakan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan bacaannya waqaf. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuh itu termasuk dalam hukum bacaan mat tabi'i karena ada huruf waw sukun didahului oleh dhamma. Huyau itu termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma. Selanjutnya yauma termasuk dalam hukum bacaan madlin karena ada waw sukun bertemu dengan huruf ya. Karena ada waw sukun didahului oleh huruf fathah. Yauma idzin musfirah. Idzin termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Dohikatum mustabsyirah. Ini ayat ke 39. Pada ayat ke 39 itu do termasuk mat tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Hikatum tum itu termasuk dalam idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya pada ayat ke 40. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuh termasuk dalam ju itu termasuk dalam hukum bacaan mat tabi'i karena ada waw sukun didahului oleh dhammah. Yauma itu termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma. Kalau yauma itu termasuk dalam hukum bacaan madlin karena ada waw sukun didahului oleh fathah. Ma'idin zin alai itu termasuk izhar halki karena di situ ada hukum bacaan tanwin, ada huruf tanwin bertemu dengan ain. Alaiha alailai termasuk dalam madlin karena ada ya sukun didahului oleh huruf fathah. Ha termasuk dalam mat tabi'i karena di situ ada alif didahului oleh fathah. Selanjutnya ayat terakhir yaitu tarhaquha ayat ke-31. Di situ ada hukum bacaan hukum bacaan ro tafkhim karena ronya ro sukun. Haquha termasuk dalam hukum bacaan mat tabi'i karena ada alif didahului oleh ha. Selanjutnya pada ayat terakhir ayat 42. Ulaika humul kafaratul fajaro. Ulaika ini termasuk dalam mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Humul ini di sini al kafaratu ini termasuk dalam termasuk dalam izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu kaf. Yang paling terakhir yaitu pada kalimat al-fajaratu juga termasuk dalam alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa.
Syukron. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.